warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Pertiwi Putri, NIM 211011054, Prodi Administrasi Publik Karyawan. Baiklah, di sini saya akan mengkilas balik tentang mata kuliah Governansi Digital oleh Ibu Riau Sujarwani, SOS MM. Perkembangan peran TIK atau ICT dalam sektor publik. Tujuan pembelajarannya memahami revolusi teknologi informasi dan komunikasi, menjelaskan konsepsi governansi digital, memahami perkembangan dan peran ICT dalam sektor publik, memahami manfaat governansi digital terkait dalam pelayanan publik, memahami kendala governansi digital. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Definisi governansi digital, yang pertama konsepsi governansi, yang kedua konsepsi digital, yang ketiga definisi governansi digital. Manfaat governansi digital, kendala dalam penerapan governansi digital. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, penemuan mesin cetak pertama oleh Johannes Gutenberg tahun 1455, penerbitan surat kabar, majalah, dan buku berkembang pesat. Yang kedua, penemuan telepon tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Perkembangan selanjutnya adalah telepon mobile. Yang ketiga, ditemukannya radio siaran tahun 1920-an. Yang keempat, penemuan teknologi televisi pada tahun 1926. Yang kelima, penemuan komputer tahun 1946. Perkembangan selanjutnya dari komputer ialah menghasilkan jaringan dunia melalui internet. Pemicu e-government, yang pertama kehadiran globalisasi dengan isu-isu demokratisasi, good governance, all civil society, transparansi, perdagangan bebas. Yang kedua, cepat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi menyebabkan terciptanya secara cepat data, informasi, dan pengetahuan dan dapat disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. E-government adalah suatu mekanisme interaksi baru pemerintahan dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di mana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Eko Indrajit tahun 2002. World Bank Group mendefinisikan e-gov sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah atau seperti WAN, internet, mobile computing yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Kita masuk konsep governansi. Yang pertama itu definisi konseptual governansi. Suatu manajemen pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Digital berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari 2 radik atau bilangan dasar, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit atau binary digit. Definisi governansi digital atau dalam konteks tertentu transformasional, government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Manfaatnya, yang pertama peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik. Yang kedua, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan kepada publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi dan lain-lainnya.
memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai perubahan. Yang terakhir, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai pemerintah. Ada kendala dalam penerapan governance digital, yaitu belum adanya standarisasi yang jelas. Lalu belum tersedianya SDM yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial. Terus ada infrastruktur jaringan informasi yang belum memadai, masih belum meratanya literasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatannya, lalu kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Nah, di sini ada tantangan administrasi publik di era digital. Yang pertama ada kampanye untuk aplikasi e-government dengan peningkatan e-literasi. Yang kedua itu ada para perumus kebijakan dan pimpinan organisasi harus bisa mengantisipasi pengaruh buruk dari pemakaian teknologi internet yang kurang produktif. Di sini ada landasan hukum pengembangan e-government. Yang pertama itu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, terkait tahapan dalam membangun e-government, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia, salah satu strategi dalam pengembangan e-government adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 tingkat sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas. Terus ada pembentukan hubungan interaktif dan pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi, lalu pembentukan sistem manajemen dan proses kerjanya. Tujuannya yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service berbasis teknologi informasi, lalu ada mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan, dan terakhir membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan. Pelaku utama di e-government yang pertama ada pemerintah, yaitu penentu pemberi kebijakan menjalankan aspirasi rakyat. Dan yang kedua ada masyarakat, pemantau di dalam jalannya pemerintahan, pemberi masukan ke pemerintah. Dan yang terakhir ada pihak swasta. Pihak swasta atau para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, distribusi. Para pihak swasta dalam e-government sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai atau SDM dalam implementasi teknologi informasi. Dan yang kedua ada pensuplai barang yang dibutuhkan, terus bisa membantu di dalam modal melalui investasi yang ditanamkan atau proyek pemerintahan untuk e-government dan e-governance. Kita masuk ke prinsip-prinsip e-government. Menurut Indrajit, tahun 2004, setidaknya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government, yaitu yang pertama merupakan suatu mekanisme interaksi baru, modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan. Dan yang kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet. Dan yang ketiga, memperbaiki mutu kualitas pelayanan. Di sini ada contoh e-government. Yang pertama itu ada e-Musrembang. Ada situs tentang musrembang.bojonegorocap.go.id. Bisa dilihat di sini ada daftar usulan di proses SKPD, lalu ada usulan desa kelurahan sebanyak 262 dan
Ada usulan di proses SKPD hampir 4.000-an ya. Lalu usulan disetujui 1.000-an, dana disetujui hampir 203 M, 91.288.549 rupiah. Dan yang kedua ada perizinan online Kota Yogyakarta. Di sini ada contohnya websitenya tentang perizinan online. Dan yang ketiga ada layanan pengaduan masyarakat Kabupaten Sragen. Di sini ada websitenya juga, namanya Lapor Mbak Yuni. Terus prinsip-prinsip dasar e-government. Yang pertama fokus pada perbaikan layanan pemerintah, membangun lingkungan yang kompetitif, memberikan penghargaan terhadap inovasi, lalu tekankan pada pencapaian efisiensi. Yang pertama ada fokus pada perbaikan pelayanan pemerintahan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang. Dan yang kedua membangun lingkungan yang kompetitif. Dan yang ketiga memberikan penghargaan terhadap inovasi. Tekankan pada pencapaian efisiensi. Proses kerja pemerintah menggunakan kertas beralih ke proses dokumen berbasis elektronik. Prosedur berorientasi bagian atau satuan kerja beralih ke prosedur berorientasi pelayanan. Banyaknya jalur kontak ke pemerintahan atau tatap muka dan manajemen sumber daya informasi. Tingkat bagian atau satuan kerja banyak duplikasi dan pemborosan antar bagian yang berbeda. Di sini ada elemen sukses pengembangan government. Ada support, capacity, dan value. Lalu ada peningkatan partisipasi sebagai dampak digital government. Yang pertama digital governance, yang kedua partisipasi, dan yang ketiga penerapan digital governance, dan yang terakhir peningkatan partisipasi. Digital governance sebagai pengembangan dari e-government. 1950-an terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma government menjadi governance. Pergeseran ini berupa transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah sebagai sektor privat, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat secara individual, sehingga sektor non-pemerintahan semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Prinsip dasar governance yang membedakan konsepsi governance atau kepemerintahan dan pola pemerintahan yang tradisional atau government, yaitu terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar pernah pemerintah dikurangi dan peranan non-pemerintah atau privat organisasi non-privat profit semakin ditingkatkan sehingga banyak sektor yang terlibat dalam proses governance. Konsep partisipasi, definisinya merupakan partisipasi selalu bersinonim dengan peran serta. Pengertian partisipasi dapat dimasukkan ke dalam 3 artian, yaitu masyarakat berpeluang ikut menentukan kebijakan, adanya peluang ikut melaksanakan pembangunan, dan adanya peluang ikut mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan. Pentingnya partisipasi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama. Partisipasi dalam pembangunan hanya dianggap formalitas. Musrembang hanya formalitas. Sekarang partisipasi dikawal dan disistemkan agar partisipasi tersebut tidak hilang dan tidak dianggap sebagai formalitas belaka. Sehingga ICT sangat penting. Di sini ada contoh website e-government dalam perencanaan. Bisa dilihat ada website https /2 YouTube weekend CPZ 8K0 usulan masyarakat di Input Jogja Plan. Pemanfaatan digital governance yang pertama ada bidang tata kelola pemerintahan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.
Tuntutan masyarakat yang pertama, pelayanan cepat, aksesibilitas, biaya mendapatkan pelayanan, transportasi. Transformasi pemerintah digital bertujuan untuk digital welfare atau kesejahteraan digital. Fokus kesejahteraan digital adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan jaminan dan perlindungan sosial. Apa yang pemerintah perlu lakukan? Yang pertama, inovasi itu ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dan yang kedua, digital governance. Menurut Indrajit dalam Kusnadi dan Ma'ruf tahun 2017, menjelaskan bahwa e-government adalah pengguna teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat memungkinkan bagi pemerintah untuk transformasi hubungan dengan masyarakat, swasta, dan juga 214. Dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Spektrum layanan pemerintah melalui inovasi, ada irreducible service, manusia membuat dan melakukan pelayanan di waktu dan tempat yang sama. Lalu ada hybrid service, inovasi memanfaatkan alat elektronik dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan. Ada automate service, inovasi layanan elektronik yang telah terkodifikasi digital. Lalu ada konsep kepemerintahan digital. Yang pertama ada online service, dan yang kedua ada government operation. Nah, di sini ada SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kondisi saat ini belum adanya tata kelola SPBE. 55% memiliki nilai lakip di bawah B. Lalu 13% Pemda belum terhubung. 4G, keterbatasan kompetensi teknik TIK. Tingkat maturity SPBE masih beragam. Kondisi yang diinginkan, birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Membangun pelayanan publik yang terpadu, integrasi infrastruktur, ASN dan masyarakat memegang peranan penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Terakhir, evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Yang kedua, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. Dan yang terakhir, mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Kita masuk konsep Smart City dan inovasi pelayanan publik. Menurut Washburn dan kawan-kawan, Smart City didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota. Kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Lalu dimensi dalam konsep Smart City, yang pertama ada dimensi teknologi, dan yang kedua ada dimensi sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada dimensi institusional. Elemen utama dalam Smart City yakni infrastruktur, modal, aset perilaku, budaya ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan. Dan level dari penerapan Smart City terbagi dalam 6 level. Level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Konsep Smart City di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Konsep Smart City di IKN dirancang sebagai pusat teknologi canggih untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Integrasi kecerdasan buatan atau AI dan layanan digital untuk menciptakan kota yang efisien dan berkelanjutan. Fokus pada 6 domain utama yang mendukung kehidupan cerdas dan berkelanjutan. 6 domain utama Smart City di IKN. Yang pertama pemerintahan, transportasi dan mobilitas, kehidupan sehari-hari, sumber daya alam dan energi, industri dan sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan binaan. Lalu kita masuk infrastruktur digital yang diterapkan.
Proyek yang telah dimulai, yang pertama jaringan teknologi keamanan dan respon darurat. Yang kedua, layanan kesehatan berbasis data. Dan yang ketiga, sistem transportasi pintar. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di IKN untuk pengelolaan energi dan sumber daya, optimasi penggunaan energi dan pengelolaan air berbasis AI, layanan personalisasi, layanan kesehatan dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Tujuan dan visi Smart City mewujudkan kota cerdas dengan pengelolaan yang lebih efisien, peningkatan kualitas hidup penduduk, penyediaan layanan yang lebih baik, adil, dan cepat. Visinya mencapai indeks kinerja utama sesuai dengan UU IKN, serta menjadi contoh Smart City yang berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi dan pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan, kolaborasi nasional dan internasional, kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan efisiensi energi. Strategi pencapaian tujuan ada implementasi bertahap, partisipasi aktif masyarakat, dan evaluasi dan adaptasi. Tantangan dan solusinya, pembiayaan yang besar, infrastruktur dan SDM, solusinya kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional, pembangunan SDM digital yang berkelanjutan. Lalu kita masuk digital governance and corruption. From e-government to e-governance. UNESCO tahun 2011 mendefinisikan e-governance sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sektor publik dengan tujuan meningkatkan informasi dan pemberi layanan. Perbedaan utamanya dengan e-government berada pada partisipasi efektif warga negara dalam mewujudkan tujuan negara, termasuk bebas korupsi. Pemerintahan digital harus memberikan layanan pemerintah yang tidak hanya cocok dalam paradigma read-only dari interaksi antara warga, pejabat pemerintah, dan sumber-sumber pemerintah informasi. Tetapi untuk memungkinkan paradigma yang mencapai lebih interaktif, berorientasi proses diseminasi, dan melihat informasi dari pemerintah. Kolaborasi cegah korupsi, tahun 2018, KPK resmi menjadi koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 4 kementerian ditunjuk, yaitu yang pertama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang kedua Menteri Dalam Negeri, yang ketiga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan yang keempat Kepala Staf Kepresidenan. Baiklah, untuk kilas balik mata kuliah governance digital sudah selesai. Saya Windy Pertiwi Putri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.